Di dalam kamar, Liana. Geran mengedarkan pandangan ke sekitar kamar mencari sesosok gadis yang telah membuatnya merasakan amarah dari semalaman. Hingga pandangannya terjatuh pada gadis yang berdiri di belakang pintu. Liana, sial, gaunnya. Apa dia sengaja menggodaku? Batinnya seiring rona merah menjalar di kedua pipinya. Sejenak dia palingkan pandangan ke arah lain untuk menenangkan nafsu yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ada apa? Cicit Liliana masih dalam posisinya. Setelah bisa mengendalikan diri, Geran kembali menatap pada gadis itu seraya melangkah mendekati Liliana yang menundukkan kepala. Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu. Apa maksud semua ini, Hah? Liliana refleks melangkah mundur sampai punggungnya terbentur pada dinding. Jangan mendekat. Secara cepat dan keras kedua tangan Geran memukul dinding untuk memerangkap gadis itu dan mengunci pergerakannya. Liliana dibuat terpaku kaget akan tindakan dadakan tersebut. Apa yang kamu jawab aku? Apa maksud perbuatanmu semalam? Bisakah kamu melepaskan aku dulu? Tergagap Liliana sembari mencoba keluar dari perangkap lelaki tersebut. Namun Geran yang tak mau melepaskan begitu saja dengan sengaja dia menambah memperangkap dengan kakinya. Jawab Liana. Gila, apa-apaan dia? Ini terlalu dekat dan menakutkan. Batin Liana yang kesulitan bergerak ataupun kabur. Katakan alasanmu mengunci diri dalam kamar. Pinta Geran sengaja memojokkan. Suara jantung Liliana berdebar kencang disertai wajahnya memerah padam. Sengaja dia menundukkan pandangan menghindari tatapan dan menahan napas untuk tidak menghirup aroma parfum yang menguar tercium jelas di indera penciumannya. Aku tidak punya alasan. Terbata Liliana dengan nada suara gemetar serak. Ini gila. Dia terlalu dekat. Aku sudah tidak bisa menahan napas lagi. Jangan bercanda. Kau bermain-main sampai mengurung diri di dalam kamar begini. Sekarang kau bilang tidak punya alasan. Kau kira aku akan percaya, Aku sungguh tidak punya alasan untuk dikatakan. Jawab Liliana masih dengan kepala menunduk. Oh, apa ini? Kenapa dia gemetaran begitu? Apa aku terlihat menakutkan di matanya? Batin Geran merasa tak tega melihat tubuh gadis itu menciut gemetar. Liliana. Dengan lembut dan pelan Geran mencengkram dagu lancip gadis itu dan diarahkan ke arahnya sampai tatapan mereka bertemu. Biasakan tatap mataku ketika berbicara. Lepaskan. Gagap Liliana. Sialan. Dia selalu menggemaskan. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Seringaian tipis terulas di bibir Geran seraya mendekatkan bibirnya ke sisi wajah cantik gadis itu dan berbisik. Ingat Liliana, mau apapun alasanmu yang sampai mengusirku dari kamar ini, tak akan mengubah fakta kalau kau itu sudah menjadi wanitaku dan sudah menjadi istriku. Lalu cup, secara sengaja dan dengan lembut dia melabuhkan kecupan juga gigitan pelan di lekukan leher mulus nan putih itu. Yang seketika membuat Liliana berdebar dan membeku dengan kedua mata melotot terlihat jelas dia tampak terkejut. Seringaian kembali terulas lagi di bibir Geran. Menurutmu akan seperti apa reaksi keluargamu kalau tahu perilaku burukmu yang mengusir suaminya di malam pertama? Dan cup, kembali Geran melabuhkan kecupan lembut di ceruk leher membuat gadis itu merinding geli sampai tubuhnya lemas gemetar memanas. Apa yang dia... Hentikan! Liliana mencoba mendorong dada bidang itu saat sentuhan yang dilakukan Geran semakin liar. Namun sayangnya tubuh Geran tak tergerak sama sekali seakan tubuh tersebut terbuat dari batu yang sulit digeserkan. Senyuman kesenangan Geran yang puas menggoda. Dia beralih memeluk pinggang ramping gadis itu. Lepaskan aku! Berontak Liliana memukul dada dan bahu si Geran. Kenapa kau bersikap seperti ini pada suamimu?
Apa tak cukup dengan perbuatanmu semalam? Yang pasti sudah cukup untuk membuat keluargamu terkejut. Liliana mendongak membalas tatapan. Jangan bawa-bawa keluargaku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja ada hubungannya. Karena mereka yang mendidikmu. Jadi sudah tentu mereka yang harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kepalan tangan Liliana yang berada di dada lelaki itu mengkerat kuat. Seiring sorot matanya menajam dan pandangannya merunduk. Apa pada akhirnya langkahku salah? Dan malah membuat keluargaku terancam. Hembusan napas Liliana mengeluarkan perasaan sakit perih tertekan yang mengganjal di dadanya. Baiklah, aku tidak akan berbuat seperti itu lagi. Jadi sekarang bisa kau lepaskan aku? Ya, akan bagus kau tak mengulanginya lagi. Geran melepaskan pelukan dan menjauhkan diri memberi jarak. Ada senyuman kepuasan di bibir tipisnya saat melihat raut wajah Liliana yang memerah padam. Tapi keraguan dan kegelisahan Liliana seiring kepalanya menunduk dan jemarinya tertaut bergerak-gerak. Tapi apalagi? Desak Geran dengan alis mengernyit dan mata memincing selidik. Tidak ada. Mengalah Liliana memalingkan pandangan ke samping. Dan tetap saja aku tidak bisa mengatakan rahasiaku kepadanya. Geran tersenyum sembari jemari tangannya mengusap sisi wajah cantik itu dan berkata, sepertinya kau sudah menyesali perbuatanmu. Baiklah, kali ini akan aku anggap tak ada yang terjadi. Sekarang kau bersiap, kita akan sarapan bersama. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Geran berbalik melangkah pergi meninggalkan garis itu sendirian. Begitu menutup pintu kamar, Geran langsung berpapasan dengan Pak Kim yang masih berdiri di depan pintu. Kau masih di sini? Seperti yang Tuan lihat. Jawab Pak Kim tenang. Jadi siapa orang di dalam sana, Tuan? Pilihkan beberapa pelayan untuk istriku. Dan kau? Iya, Tuan. Bingung Pak Kim saat melihat Geran menghembuskan napas kasar dengan wajah tersipu memerah. Apa kau yang memilih gaun tidur untuk istriku? Senyuman merekah di wajah Pak Kim seraya mengangguk. Meskipun itu direkomendasikan oleh para pelayan wanita, apa gaunnya kurang pas untuk nyonya? Itu belikan beberapa lagi yang serupa. Perintah Geran sambil lalu. Baik, Tuan. Balas Pak Kim seraya membungkuk setengah badan memberi hormat. Dia menatap kepergian majikannya. Ada senyuman kesenangan di bibir Pak Kim saat melihat telinga Geran yang memerah. Oh, apa segitunya Tuan menyukai gaun yang dipakai nyonya? Kalau begitu akan aku isi lemari nyonya dengan gaun tidur yang lebih bagus. Kemudian dia melirik pintu yang tertutup di hadapannya. Tapi apa yang terjadi di dalam ya? Dan kalau melihat reaksi Tuan, sepertinya orang di dalam sana adalah nyonya. Ucapannya terhenti saat pikiran hal dewasa terbersit dalam pikirannya sampai menciptakan rona merah di pipi. Yah, wajar sih. Malam pertama malam penuh gairah membara. Sungguh musim semi indah telah datang di rumah ini. Gumam Pak Kim tersenyum geli sambil lalu ikut pergi. Sementara Liliana di dalam kamar. Dia tampak terduduk lemas ambruk di lantai. Pikirannya kosong dengan tatapan lurus ke depan terbengong. Tadi itu apa yang dilakukannya? Gumam dia memegangi lehernya yang terdapat beberapa jejak tanda kemerahan bekas kecupan yang ditinggalkan Geran tadi.